Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Wiwi Yulianti M. Home dan masih juga di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan berbicara tentang bahasa Indonesia dan jurnalistik. Karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia itu merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Tidak hanya di dunia akademis, tetapi bahasa Indonesia juga memiliki fungsi terutama di beberapa bidang, di media, kemudian di sarana sastra dan lain-lain yang ternyata memang membutuhkan bahasa Indonesia. Apa sih fungsi bahasa Indonesia? Salah satu fungsi ya, kalau kita berbicara tentang fungsi bahasa Indonesia itu sebetulnya nanti jadi panjang lebar. Tapi kita ambil salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai alat untuk berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, sebagai alat untuk komunikasi, dan sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa Indonesia merupakan sarana untuk menyampaikan berbagai informasi yang ada kepada khalayak. Ini salah satu fungsi yang memang harus kita pahami bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia kita bisa menyampaikan informasi. Informasi apapun yang ingin kita sampaikan kita bisa menyampaikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi perlu dipahami juga bahwa tentu saja ketika kita menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya kita gunakan di bidang-bidang akademis. Di media kita membutuhkan bahasa Indonesia. Kemudian untuk jurnalistik, terutama untuk jurnalistik ya, kenapa saya nyangkut-nyangkut jurnalistik, karena bagaimanapun juga output dari bahasa yang kita pelajari nanti kita akan terimplementasi di beberapa bidang. Salah satu yang akan saya berikan kepada kalian semua adalah di bidang jurnalistik. Jurnalistik adalah segala hal yang menyangkut proses perencanaan, memproduksi dan juga melaporkan sebuah fakta menjadi berita. Ini terutama untuk Anda yang tertarik di dunia jurnalistik memang perlu dipahami. Sebetulnya yang dinamakan jurnalistik adalah segala hal yang menyangkut proses. Dari mulai kita merencanakan, kemudian kita memproduksi dan melaporkan sebuah fakta menjadi berita. Ada beberapa jalur bagaimana kita melaporkan sebuah fakta, bisa melalui media cetak, bisa melalui media elektronik, bisa audio, bisa visual, bisa audio visual, atau bisa juga yang sekarang ini lagi tren adalah news online, berita online. Bagaimana kita menghasilkan karya dengan menggunakan bahasa Indonesia agar hasil dari karya jurnalistik yang kita sampaikan itu sampai ke pembaca dengan benar. Perencanaan sebelum kita menuliskan ataupun juga sebelum kita menentukan berita apa yang akan kita tulis, tentu saja kita merencanakan. Kita sudah memiliki beberapa informasi-informasi untuk merencanakan sesuatu. Ini yang lagi boom apa misalnya. Ini baru kita merencanakan sesuatu, kita akan mengambil, tidak serta-merta kita menghasilkan jurnalistik itu langsung enggak ya, instan tidak. Tapi memang prosesnya kita rencanakan dulu, setelah itu kita memproduksi. Kalau memproduksi seperti apa? Bahasa Indonesia memiliki peran untuk bagaimana di saat-saat kita memproduksi sebuah produk jurnalistik, penggunaan bahasa Indonesia, walaupun memang penggunaan bahasa Indonesia di media itu memiliki ragam sendiri, tapi setidaknya peran bahasa Indonesia di dalam dunia jurnalistik itu sangat penting. Sampai pada melaporkan sebuah fakta, kita bisa lihat hasil news yang sudah ditampilkan di media-media, baik itu cetak, media online, media elektronik, baik itu audio, visual ataupun juga audio saja. Ada beberapa hal kalau kita berbicara tentang berita, unsur-unsur berita itu ada beberapa hal. Yang pertama memang aktual, baru. Informasi tersebut penting juga. Kemudian faktual, faktanya ada. Sesuatu yang tidak imajinatif. Jadi ada fakta di situ. Hal sepele saja asalkan itu ada faktanya, kita bisa memasukkan dalam ranah unsur berita. Kemudian berdampak luas. Kenapa harus berdampak luas? Ketika kita menginformasikan sesuatu, otomatis ini akan berdampak. Nah, pemilihan berita yang akan kita tulis, ini kita harus pikirkan. Dampak apa sih yang dimunculkan di dalam penulisan suatu berita? Ada tiga hal. Kalau di dalam ilmu komunikasi itu ada 3 hal dampak. Dampak yang pertama adalah dampak afektif. Dampak afektif itu hanya sekedar kita menginformasikan sesuatu kepada khalayak yang semula tidak mengetahui jadi mengetahui. Kemudian dampak yang kedua adalah kognitif, di mana dampak ini dari semula orang yang tidak mengetahui jadi mengetahui, kemudian dia merasakan sesuatu.
Yang ketiga dampak psikomotorik. Dampak psikomotorik adalah dampak di mana seseorang sudah mulai bergerak. Kita menginformasikan sesuatu, orang lain mengetahui, oh dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, kemudian dia merasa tergerak hatinya, merasakan sesuatu, waduh sedih ya. Kita menginformasikan tentang kecelakaan misalnya. Kecelakaan terjadi di jalan Slamet Riyadi dengan kondisi korban seperti ini. Kalau hanya kita menginformasikan ada kecelakaan di Jalan Slamet Riyadi, yang ada di pembaca, oh kecelakaan. Tapi ketika kita sudah menceritakan kronologis kecelakaan ataupun juga kita sudah memberikan informasi tentang kondisi kecelakaan tersebut, orang akan merasakan. Dan yang ketiga psikomotorik. Psikomotorik ketika orang sudah mendengarkan informasi, dia merasakan, dia tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu bisa positif bisa negatif. Jadi ketika kita akan menentukan berita apa yang akan kita tulis, kita harus pahami itu. Dampak di masyarakat itu apa? Relevan. Ada keterkaitan dengan masyarakat. Nah, ada keterkaitan tidak dengan ada hubungannya enggak dengan yang ada di masyarakat. Kemudian penting bagi masyarakat. Nah, penting bagi masyarakat ini relatif juga. Ketika kita menulis berita misalnya, kita di Solo, kita menuliskan informasi yang ada di Papua misalnya, itu hanya informasi yang sifatnya lokal. Apakah itu penting bagi masyarakat Kota Solo misalnya? Tapi sekarang karena ada globalisasi, ada digitalisasi yang luar biasa, maka bisa dimungkinkan hal yang sebetulnya tidak penting untuk wilayah kita menuliskan dari daerah tertentu, tapi bisa jadi itu penting juga bagi masyarakat. Jadi memang unsur-unsur berita ini yang memang harus kita perhatikan sebelum kita menulis berita. Diperlukan. Apakah informasi tersebut diperlukan? Kalau misalnya tidak diperlukan, bagaimana? Nah, kalau misalnya hal-hal yang ini diperlukan, sebetulnya simple ketika kita menuliskan sesuatu, informasi ini bermanfaat, dampaknya bagi masyarakat apa, itu kita bisa melihatnya. Kriteria berita, yang pertama baru, kemudian berarti, melayani kebutuhan, government action, development news, human interest, cuaca dan peristiwa alam, sport. Ini kriteria berita yang bisa kita tulis ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita akan menulis berita. Baru, media berpeluang menyampaikan sesuatu yang baru. Ini satu peluang bagi kita yang mudah-mudahan teman-teman yang mempelajari bahasa Indonesia ini tertarik pada dunia jurnalistik, karena bagaimanapun juga kita bisa mengaplikasikan, kita bisa mengimplementasikan bahasa Indonesia di dalam dunia jurnalistik, terutama di media, karena memang media ini memiliki peluang yang sangat luar biasa untuk menyampaikan sesuatu terbaru. Kemudian berita harus berarti bagi khalayak untuk mengetahui nilai ukur sebuah berita mempunyai arti atau tidak. Kita bisa melontarkan pertanyaan, apakah berita ini penting atau tidak? Kemudian peristiwa besar atau hebatkah berita ini? Kita jawab sendiri aja, apa berita ini penting? Bagi kita penting enggak? Tapi ketika kita menentukan, wah ini penting kok buat kita, tapi bagi masyarakat penting tidak? Itu kita harus lempar dulu pertanyaan-pertanyaan ke mereka, ke diri kita sendiri dulu. Kemudian peristiwa itu besar atau hebat. Misal ledakan, padahal sebetulnya hanya berada di kota kecil misalnya. Ledakan bom dengan skala, ini peristiwa besar gitu loh. Jatuhnya benda langit di desa, peristiwa besar atau tidak? Kalau ternyata memang ini masuk kategori, wow ini perlu dan harus diketahui oleh masyarakat luas misalnya. Orang harus berhati-hati ketika ini masuk kategori itu. Apakah masyarakat hirau pada peristiwa ini, merasa jadi bagian peristiwa ataukah berkepentingan? Ini juga penting, karena bagaimanapun juga ketika kita menginformasikan sesuatu, ya sebetulnya terserah sih masyarakat mau membaca atau tidak ya, tapi pada apa ya di dalam diri seorang jurnalis itu kadang kita sampai berpikir ke situ. Kalau misalnya ini masyarakat tidak terlalu terpengaruh dengan informasi yang akan kita sampaikan, ngapain gitu loh. Kenapa gitu lah. Jadi untuk melihat apakah informasi yang akan kita sampaikan itu berarti atau tidak, kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan tentang informasi yang akan kita tulis. Kemudian melayani kebutuhan atau interest, berita menjadi berarti bagi khalayak kalau isinya menyangkut kebutuhan dan interest mereka. Jadi perhatikan apa sih yang mereka butuhkan. Kalau saat ini mungkin
mungkin informasi-informasi tentang vaksin misalnya, itu masyarakat butuh gitu loh. Nah kalau misalnya ada informasi-informasi yang memungkinkan untuk kita jadikan berita, terutama untuk hal-hal yang menyangkut kebutuhan serta interest mereka, kita tulis saja nggak apa-apa. Government action, setiap kegiatan pemerintah terutama keputusan-keputusan yang menyangkut masyarakat selalu menarik perhatian. Nah ini dari setiap keputusan pemerintah, masyarakat ingin tahu apakah ada kabar yang menggembirakan atau mungkin sebaliknya. Saat ini yang memang sedang kuat-kuatnya adalah berita COVID ya, meningkatnya informasi tentang COVID-19. Nah, keputusan-keputusan pemerintah ini yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Pemerintah mau lockdown atau mungkin hanya PPKM mikro aja atau seperti apa. Nah, ini sebetulnya masyarakat sangat-sangat menunggu. Development news membicarakan informasi yang menyangkut paut dengan gerak maju negara. Informasi-informasi seputar pembangunan itu sangat menarik karena hal itu menyangkut masa depan mereka. Ini jelas ya. Pembuatan jalan tol yang ternyata memang saat ini kita merasakan sangat-sangat luar biasa. Kita ke Jakarta 8 jam saja bisa sampai ya. Human interest. Masalah human interest atau minat insani selalu menarik perhatian khalayak karena memang selalu menyentuh kepekaan emosional setiap orang. Bisa humor, bisa percintaan, bisa tragedi. Jadi masalah-masalah human interest kita bisa angkat juga dalam tulisan kita. Cuaca dan peristiwa ini tetap dari dulu sampai sekarang memang sebetulnya kita butuh ya. Jadi ini kebutuhan masyarakat yang memang kita harus menginformasikan. Karena memang menyangkut masalah hidup orang banyak, berita yang menyangkut kegiatan cuaca dan alam itu selalu dirasakan penting, bukan hanya berita atau peristiwa yang sudah terjadi, tetapi ramalan cuaca itu pun juga gitu loh, atau alam lainnya juga ingin diketahui. Jadi hal-hal yang ingin diketahui oleh masyarakat khalayak, nah itu akan layak untuk kita tulis. Sport, dunia olahraga ini juga merupakan bagian hidup manusia yang paling menarik. Meski memang tidak tampil sebagai pelaku olahraga, tetapi berita-berita tentang olahraga itu bisa melarutkan emosional seseorang ya. Dalam artian bukan berarti bahwa ketika kita nulis berita orang harus terpengaruh, tidak. Tapi setidaknya informasi yang kita sampaikan itu memiliki dampak terhadap masyarakat. Bagaimana cara kita menulis berita? Ada landasan penulisan berita yaitu rumus ABC, akurasi, balance, clarity. Jadi berita yang kita hasilkan itu jadi akurat. Akurasi atau keakuratan itu berfungsi sebagai pondasi penulisan jurnalistik dan jika kita ceroboh dalam hal ini artinya kita membohongi pembaca maka dalam seketika hilanglah kepercayaan khalayak. Nah, untuk menjaga keakuratan kita bisa selalu mendapatkan fakta yang benar ya. Sebelum kita menuliskan, lihat faktanya benar apa tidak. Kalau hanya jarine ini, kata ini, itu masih belum fakta. Kita buktikan dulu fakta yang terjadi itu benar atau tidak. Periksa dan periksa lagi kebenaran data yang didapat. Jadi untuk menuliskan sebuah berita, kita tidak hanya asal nulis gitu loh. Ada data-data yang memang harus kita kumpulkan di situ. Nah, bagaimana kita mendapatkan data? Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya akan memberikan informasi bagaimana kita wawancara yang baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bagaimana cara kita mendapatkan data yang baik agar data yang kita dapatkan itu benar-benar sesuai fakta. Jangan mengangkat isu ya ketika kita menuliskan berita, jangan sampai ini ada kaitannya. Ketika kita harus menuliskan informasi sesuai dengan fakta, ketika ada isu yang berkembang, jangan informasikan dulu. Jangan tulis sebelum isu sebetulnya kita bisa angkat ya, walaupun kita bisa menulis isu asalkan memang isu yang kita dapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Faktanya ada, walaupun hanya isu tetapi ada fakta. Pastikan sumber informasi dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kita nulis berita selalu ada sumber ya. Kenapa? Karena sumber ini nanti, di dalam pemilihan sumber narasumber ini kita harus bisa menentukan bahwa narasumber yang kita mintai keterangan itu harus memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Balance, keseimbangan. Sering terjadi tulisan peristiwa berkesan berat sebelah dengan menguntungkan pihak tertentu. Nah, kelemahan yang sering muncul dalam keseimbangan ini adalah condong suara pejabat misalnya, karena mungkin kita berpihak ke satu pejabat, nah tulisan yang kita hasilkan itu jadi condong ke suara pejabat misalnya, atau mungkin karena kita mungkin lebih memilih ini misalnya tulisan yang kita hasilkan itu tidak objektif ya. Kemudian terlalu cepat menginformasikan berita padahal memang belum semua data terkumpul. Jadi hati-hati ketika kita nulis informasi, kumpulkan data dulu, setelah terkumpul data baru kita menulis.
Kemudian ketidakseimbangan diakibatkan visi penulisan yang condong ke aspek human interest daripada mengetengahkan fakta. Di dalam bahasa Indonesia saja kadang saya pernah, ini dalam penelitian ya, harusnya kan memang saya harus berbicara sesuai dengan data misalnya. Tapi pada kenyataannya data mengatakan bahwa hasilnya seperti ini. Karena memang kita condong ke aspek yang lain, jadi pada akhirnya hasil yang kita informasikan itu lebih condong ke satu titik. Clarity, faktor kejelasan bisa diukur dari apakah khalayak mengerti isi dan maksud naskah yang diinformasikan. Jadi ketika kita menulis jangan berbelit-belit gitu loh, jangan muter-muter. Nah, kejelasan karena apa? Informasi, kita punya kewajiban menginformasikan sesuatu kepada khalayak di mana khalayak itu paham, tidak miss. Tidak jadi apa yang kita inginkan dari informasi yang kita sampaikan itu sampai ke pembaca dengan benar. Bagaimana cara kita menulis? Piramida terbalik ini tetap ya di dalam dunia jurnalistik, piramida terbalik ini tetap kita gunakan. Lead, siapa, apa, di mana, kapan, atau pembuka ya. Kemudian setting, mengapa, bagaimana. Sebetulnya syarat berita itu 5W+1H harus kita penuhi, kemudian penutup. Nah, jadi yang penting kita naikkan di atas dulu sebagai lead dulu. Bisa who, bisa what, bisa when, kita bisa pilih salah satu. Kalimat pembuka yang jadi pemancing ini lead berita, tidak harus mengandung 5W+1H dalam satu kalimat. Ini contoh, sebuah ledakan terjadi di kantor kedutaan besar Australia di Jakarta pagi ini. Ini kan when ya, where ya, di mana. Saya ambil satu contoh yang baru saja tayang, kalian bisa buka di kabar1.net Solo ya. Bahasa Indonesia yang ada di dalam naskah ini tentu saja kita sesuaikan dengan bahasa media atau ragam bahasa media. Jadi misal Sastra Indonesia UNS gelar, harusnya kan menggelar gitu loh. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Sastra Indonesia UNS menggelar kuliah pakar kebahasaan dan kesastraan. Tapi tidak yang terjadi di dunia media. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi pada kenyataannya di media yang terjadi seperti ini. Inilah ragam bahasa. Jadi penggunaan bahasa Indonesia di masing-masing ragam itu akan berbeda. Kalian bisa buka beberapa news di beberapa media online dan ternyata memang penggunaan bahasa Indonesia itu ada kekhasan tersendiri gitu loh. Gitu ya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya di dunia akademis saja, tetapi penggunaan bahasa Indonesia bisa diimplementasikan di beberapa bidang. Salah satu adalah bidang jurnalistik. Oke, saya rasa itu saja sebagai awal kita masuk ke implementasi bahasa Indonesia di bidang-bidang tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.